mungkin yang pariwisata dulu ya, karena pariwisata ini dari 15 sekarang ini memang 6 itu pariwisata, dan khususnya memang pemerintah sendiri sangat antusias mendukung industri pariwisata ya, karena industri manufaktur tentunya perlu investasi yang lebih besar dan segala macam. Jadi pariwisata ini kita lihat dari 6 KEK yang ada, memang mungkin ya sekarang yang sudah berjalan itu yaitu Mandalika dan Tanjung Lesung ya, itu yang mungkin yang masih bisa terus didorong ya, di samping Morotai. Tapi Morotai ini memang lokasinya relatif cukup jauh. Tanjung Kelayang juga ya, semuanya memang ada plus minusnya juga ya. Justru saya melihat memang ada kawasan-kawasan di luar KEK, kawasan pariwisata yang sebetulnya tidak ditetapkan sebagai KEK namun potensinya luar biasa. Dan ini yang memang selalu didengung-dengungkan oleh Presiden sebagai kawasan pariwisata untuk kelas premium, yaitu adalah Labuan Bajo. Ya, dan ini nanti rencananya untuk G20 dan untuk ASEAN Summit 2023, Presiden pada waktu di Januari tanggal 19 waktu di Labuan Bajo, beliau juga sudah menyatakan mengenai lokasi ini akan ditempatkan sebagai acara konferensi tersebut. Ya, tempat-tempat lainnya sebetulnya yang di luar KEK ya, misalkan seperti Kota Batu Malang ya, kemudian Kota Banyuwangi ya. Jadi sebetulnya memang ya ini yang sempat waktu itu disampaikan juga waktu Pak Bambang Brojo sebagai Ketua Bappenas. Jadi ini yang justru kawasan-kawasan di luar KEK ini yang justru malah kadang karena pemerakarsanya yang punya konsep yang baik dan dukungan dari pemerintah daerahnya, ini semuanya saling melengkapi. Ya, jadi mungkin ini yang juga kenapa kurang jalan dan segala macam. Ada faktor daripada dukungan pemerintah daerahnya juga. Ya, kalau yang kawasan industri, ya, yang tadi, ya, yang sudah jalan tadi memang Semangke, ya, Galang Batang sebentar lagi, moga-moga, dan ini potensi menurut saya. Semangke kita harus dorong terus, terutama dari sisi kelembagaannya. Saya tahu ini diusung oleh PT PN 3, ya. Dan harus ada keterbukaan dari manajemen untuk mau berkolaborasi dengan mitra strategis ya. Ini yang saya katakan karena core bisnisnya PT PN 3 ini kan bukan pengembangan kawasan industri ya, tapi kan lebih ke perkebunan ya. Ini yang harus lebih terbuka. Sama dengan pariwisata, kawasan-kawasan industri di luar KEK banyak yang potensi ya, seperti Morowali, kemudian Kota Delta Mas ya di Cikarang ya, kemudian JP di Gresik ya, Java Integrated Industrial and Port Estate yang ada pelabuhannya. Itu banyak. Jadi memang ini menjadikan perhatian buat kita semua. Jadi sebaiknya memang orientasinya jangan harus selalu bicara KEK ya. Bicara KEK itu kan mengenai masalah status fiskalnya aja, pemberian fiskal. Namun di luar KEK banyak KI-KI yang potensi juga. Dan mereka berjuang tanpa insentif fiskal namun berhasil. Jadi yang pertama, jadi kita ini nggak asal usul, nggak asal bikin kawasan. Jadi yang pertama itu adalah kita harus melihat kompetensi inti daripada produk unggulan daerah tersebut. Ya, apakah dia pariwisata, apakah dia industri manufaktur, ya, apakah dia orientasinya ke ekonomi kreatif, digital dan segala macam. Ya, jadi kalau bicara potensi unggulan, kalau industri manufaktur kita harus lihat potensi sumber daya alamnya itu apa di sana gitu. Ya, ini bicara dalam konteks khususnya di luar Jawa. Ya, sumber daya alam itu bisa yang basisnya agro, ya, pertanian, perkebunan, bisa yang basisnya adalah tambang mineral, bisa juga yang juga basisnya adalah kelautan ya kan, perikanan, ada yang juga basisnya migas ya. Jadi ini kita harus melihat, kita harus jeli potensinya ada nggak. Kalau pariwisata ya, attractiveness-nya sejauh mana sih, budayanya ya, kemudian alamnya, aksesibilitasnya dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat dari sisi masalah tata ruang. Ya, banyak orang yang usul tapi tata ruangnya sendiri masih belum clear gitu ya. Jadi tata ruang jelas ya, peruntukannya harus untuk pengembangan kawasan tersebut, apakah mau untuk pariwisata atau untuk industri ya. Yang ketiga mengenai masalah, kembali lagi masalah lokasi
ya. Ini aksesibilitasnya sejauh mana gitu ya. Nah, Presiden selalu mengingatkan ya. Jadi akses menuju kawasan-kawasan harus didukung dari jalan tol yang ada. Ya, misalkan sekarang ada rencana untuk jalan tol Trans Sumatera ya, yang diusung oleh Hutama Karya, termasuk yang di Jawa juga. Ya. Jadi kawasan-kawasan di sini harus terhubung dengan jalan-jalan tol ini. Soalnya kalau orang mau berlibur, mau datengin tempat-tempat wisata, namun aksesnya tidak bagus, orang juga tidak tertarik gitu. Dan yang dua lagi, ini yang pertama ini adalah kemampuan untuk menarik mitra strategis, ya, dan juga anchor tenant-nya. Ya, beberapa kawasan yang berhasil, misalkan seperti Morowali, itu karena keberhasilan mereka bisa menggandeng investor asingnya, ya. Termasuk kawasan-kawasan industri yang di Jawa pun, misalkan ambil contoh KIIC, Kerawang International Industrial City di Kerawang, itu bermitra dengan Itochu dari Jepang. Kota Delta Mas, ya, itu bermitra dengan Sojitz dari Jepang. MM2100 itu bermitra dengan Marubeni, seperti itu. Jadi memang mitra strategis ini penting di dalam rangka untuk menarik investor, karena mereka yang di depan juga. Yang terakhir itu dari segi masalah kelembagaan manajemen, ya, kemampuan manajemen, ya, tim yang profesional, yang kredibel, ya, dukungan keuangan yang cukup, ya. Ini juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan itu. Sehingga mohon maaf kalau semangatnya hanya karena daerahnya punya potensi dan segala macam. Namun kalau secara kelembagaannya tidak dipersiapkan dengan baik, akhirnya juga kurang jalan juga. Jadi kalau kepala daerahnya memang tidak mendukung ya dari sisi konsepnya, kemudian dukungan dari sisi infrastruktur, karena ini kan daerah juga harus mengeluarkan anggaran juga ya, di samping memang kita berharap juga dukungan dari pemerintah pusat.